Baik, untuk anak kelas 12 BDP, Bapak ucapkan selamat eh, pagi menjelang siang gitu ya. Nah, nanti materi kita pada kesempatan kali ini untuk peserta didik ya, ada namanya materi dokumen transaksi pembelian. Nanti peserta didik bisa melihat tampilan ini ya. Ada perusahaan yang telah memiliki SOP atau standar operasional prosedur dan penyelenggaraan administrasi secara manual ya maupun yang sifatnya online ataupun offline juga ya. Maka jenis perlengkapan ini ya yang harus kita perlukan terdiri dari formulir biasanya ya, buku catatan ya, kemudian peralatan kantor, ATK ya, kemudian mesin kantor misalnya ya, printer, laptop dan segala macam gitu ya. Maka kegiatan untuk sekretariatnya untuk pembuatan laporannya gitu ya. Nah, berikutnya ada surat permintaan penawaran harga, ada nama jenis yang harus kamu ingat karena ini materinya agak singkat gitu ya. Nanti peserta bisa menyimaknya secara pelan-pelan aja gitu ya. Yang pertama ada nama, jenis, tipe, kuantitas ya, kemudian kuantitas barang yang diminta. Kemudian berikutnya ada tanggal yang paling lambat penerimaan, pembayaran yang diminta. Kemudian berikutnya ada namanya permintaan informasi mengenai syarat pembayaran dan syarat penyerahan barang yang kita minta atau yang oleh calon pemasoknya seperti apa. Ya. Nah berikutnya yang harus kami ingat juga di sini ada beberapa hal ya. Ini ada nota model bentuknya gitu ya. Kemudian ada nota permintaan barang seperti ini contoh sampelnya ya. Ini ada quantity ini jumlah artinya kuantitasnya ada berapa gitu ya. Maka pendidik udah bisa mereknya. Kemudian ada beberapa jenis yang harus kamu ingat untuk pembuatan di sini. Kemudian ada bagian pembeliannya siapa, kepala bagiannya siapa gitu ya. Nah, ini gambaran sekilas mengenai ada tata letak untuk nota permintaan barang. Nah, berikutnya ada surat permintaan pembelian. Ini contoh sampelnya kayak gini ya. Gambarannya seperti ini, nanti kita bisa menyimaknya secara pelan-pelan gitu ya. Artinya dalam pembuatan berkas administrasinya harus ada surat permintaan barang, penyelembaran dan segala macam gitu ya. Nah, berikutnya ada surat permintaan penawaran harga yang tadi gitu ya. Ini harus berhubungan dengan beberapa jenis barang dan tipenya. Maka Bapak agak bertagi gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ya. Nah, di sini ada beberapa contoh gambarnya atau fakturnya juga ya. Nanti Pak bisa melihatnya sendiri gitu ya. Ini tidak saya detail saya jelaskan, maka ini udah kamu pelajari kemarinnya. Nah, ini contohnya. Berikutnya ada beberapa surat pemesan atau proses order atau PO biasanya gitu ya. Maka di sini untuk menjamin keabsahan atau yang sebenarnya gitu ya. Kemudian atau pesanannya, kemudian checking suppliernya siapa, harus dibenarkan juga ya. Kemudian pesanannya harus dibuat surat pesanannya seperti apa. Nah, berikutnya ada beberapa contoh sampelnya lagi ya yang harus kamu ingat. Ini yang kita bahas, ada beberapa surat pengiriman ya. Maka tadi harus menyimaknya secara baik-baik. Nah, berikutnya ada ketentuan surat pemesanan atau purchase order atau PO gitu ya. Ada kepala surat, nama, alamat, dan seterusnya gitu ya. Telepon, alamat, yang identitasnya. Tujuan perusahaannya, namanya siapa, dan segala macam, alamatnya kamu harus cantumkan harus benar juga. Kemudian berikutnya ada jenis dan merek barang yang dipesan. Nah, ini harus sesuai. Kemudian ada harga barang yang dipesan, kemudian kesanggupan pembayaran, tanggal pesanan gitu ya. Kemudian ada otorisasi dari kepala bagian pembelian direktur atau perusahaannya. Nah, berikutnya ini ada contoh surat pemesanan atau PO purchase-nya. Ya. Di sini kamu bisa melihat ya, keterangannya ada nomor yang diisi dengan nomor urut ya, nama barang diisi ya, kemudian ada dengan nama barang yang dipesan, jenis atau tipenya diisi sesuai spesifikasi barang yang dipesan. Key biasanya diisi atau kuantitasnya, quantity diisi dengan banyaknya barang yang dipesan. Maka ada P itu price biasanya, jangan lupa ya. Nanti biasanya ini diisi dengan harga satuan yang dipesan dari T-nya itu biasanya bersifatnya biasanya ada garis atau kurvanya seperti itu biasanya melambangkan ya tik nolnya seperti apa, maka diketahui tik atau jumlahnya nanti ada berapa gitu ya. Kemudian nanti jumlahnya diisi dengan kolom T-nya seperti apa, kemudian perkalinya sama
ya quantity dikali dengan harganya berapa gitu ya, maka nanti total jumlahnya ada berapa sekian. Nah, maka T-nya itu menentukan nantinya di grafiknya. Nah, ini sampel untuk purchase-nya, dan ini ya kurang jelas ya, dampak karena gambarnya nggak terlepas benar gitu ya, cuma sekilas aja seperti ini gitu ya. Nah, ini ada berapa untuk experience-nya biasanya atau referensinya, pengeluaran suratnya seperti apa gitu ya. Kemudian tata letak surat dan segala macamnya ini juga sama acuannya ya, itu model alurnya seperti itu ya. Nah, ini ada berapa untuk platform CMS-nya biasanya kita gunakan ketika kita menggunakan jasa media sosial gitu ya, maka platform ini bisa kamu gunakan. Nah, mungkin cukup sekian gitu ya pertemuan kita kali ini mengenai materi kita dokumen transaksi pembelian gitu ya. Nanti Patrick boleh menyimaknya seperti itu. Nah, ini sekilas materi yang kita pelajari hari ini gitu ya. Nah, ini Bapak review dikit lagi. Nanti Patrick silakan menyimak materi yang belum paham apa, gambar seperti apa gitu ya, karena saya belum kasih tugas. Nanti kalau kasih tugas kamu juga susah mendapat pembelajaran seperti apa gitu ya. Nah, berikutnya di sini ada beberapa contoh atau model merek untuk purchase order atau PO-nya. Nah, di sini juga ada gitu ya. Ini saya tidak mendetail karena kalau mendetail karena agak terlalu ribet nantinya. Karena kamu udah dipelajari di anak kelas 11, kelas 12, sekarang tinggal mengevaluasi prakteknya seperti apa sih cara pembuatan suratnya. Nah, gitu. Ini pengetikan di laptopnya nanti seperti ini atau di layarnya. Ini referensi, biasanya ini sumber dari mana segala macam, maka saya kasih kode gini aja, gambar dan segala macam gitu ya, maka tadi jangan terlalu dipusingkan aja. Nah, baik, mungkin cukup sekian Pak Didik untuk materi kita pada hari ini, maka kurang lebihnya minta maaf, nanti jangan lupa isi absensinya, silahkan Pak Didik menyimak materi ini secara baik-baik gitu ya, maka nanti Pak Didik boleh mengerjakan atau tugas yang lainnya dengan sebaik mungkin. Baik, seperti itu ya. Baik Pak Didik, mungkin kurang lebihnya minta maaf. Apabila ada tutur kata bahasa yang kurang berkenan, saya minta maaf. Semoga Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Pak Didik di rumah.